Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Abi semuanya, insya Allah pagi ini kita akan ada kelas fisika ya nak ya. Untuk pertemuan kali ini Abi akan membahas ulang untuk materi fluida statisnya, yang mana pada kesempatan kali ini Abi akan membahas tentang konsep tekanan, kemudian tekanan hidrostatis, kemudian hukum Pascal, kemudian gaya Archimedes ya, ataupun hukum Archimedes. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang konsep tekanan, kemudian tekanan hidrostatis ya, kemudian hukum Pascal. Nah, kali ini Abi akan jelaskan ulang, kemudian setelah ini ya, di video ini akan ada soal latihan ya, soal latihan setelah kalian menyimak video ini. Nah, di akhir nanti akan ada soal latihan ya, setelah kalian menyaksikan sampai selesai. Kemudian untuk soal yang ada di latihan pada video ini silakan kalian kumpulkan pada jam pelajaran sesuai dengan jadwal kalian masing-masing. Oke, yang pertama Abi akan menjelaskan tentang konsep tekanan ya. Jadi di fluida itu ada konsep tentang tekanan. Nah, apa itu tekanan? Tekanan di sini didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Ya. Dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut, di mana P yaitu pressure sama dengan F dibagi A atau force dibagi area ya. Gaya dibagikan luas permukaan atau luas penampangnya. Nah, ingat satuan dari setiap besaran berikut ini itu menggunakan satuan internasional. Artinya di sini P itu tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian F itu gaya, satuannya harus Newton. Kemudian A luas penampang, ya, satuannya harus meter persegi. Contoh soal ya. Seandainya pada suatu bidang bekerja sebuah gaya ya, misalkan contohnya yaitu pada suatu bidang bekerja suatu gaya sebesar 10 Newton ya. Jadi misalkan pada suatu bidang bekerja sebuah gaya misalkan seperti ini ya. Ada bidang, nah bekerja sebuah gaya. Oke. Gayanya 10 Newton. Oke ya. F-nya 10 Newton. Kemudian diketahui luas penampangnya, ya, luas penampangnya. Di sini misalkan luas penampangnya adalah ya, seandainya luas penampangnya A-nya yaitu 2 meter persegi. Berapakah tekanan yang dialami bidang tersebut atau permukaan tersebut? Maka tinggal masukkan saja ya. Berarti P sama dengan F per A. Berapa? 10 dibagi 2 sama dengan 5 Pascal atau ya, bisa juga dianya 5 Newton per meter persegi gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi harus satuannya harus meter persegi ya untuk luas penampang dan Newton untuk gaya. Nah, gimana kalau misalkan di soal itu tidak diketahui atau satuannya bukan meter Bi? Nah, pertanyaannya ya. Nah, jadi harus kita ubah dulu ya. Harus kita ubah menjadi satuan meter persegi gitu. Seandainya nanti di soal misalkan luas penampangnya yaitu 0,02 atau 20 cm lah ya, 20 cm misalkan A-nya. Terus bekerja sebuah gaya, misalkan gayanya
40 Newton. Berapa tekanannya? Oke, berarti P sama dengan, ingat 20 cm ini sama aja dengan berapa? 0,2 meter ya. Ya udah, berarti F per A 40 dibagi 0,2 sama dengan berapa? 200 Pascal ya. 200 PA ya. Ini tinggal 40 dibagi 0,2. Ya, nolnya naikin ke atas jadi 400. 400 dibagi 2 sama dengan 200 Pascal. Silahkan kalian coba sendiri untuk menghitungnya. Nah, konsep tekanan ini seperti apa dalam kehidupan sehari-hari nih? Tekanan semakin besar saat seperti apa dan tekanan semakin kecil saat seperti apa? Maka jawabannya adalah tekanan semakin besar terjadi saat ya, luas penampangnya semakin kecil. Ingat nih. Jadi tekanan semakin besar saat luas penampang semakin kecil. Logikanya gini. Kalian pakai sepatu bola ya. Terus bawah sepatu bola tadi ya, artinya ada spool bola tadi itu nginjek kaki temennya. Kira-kira semakin lancip bawah sepatu bola kalian atau spool bolanya, pasti semakin sakit kaki teman kalian ketika terinjak gitu. Artinya luas penampang itu semakin kecil. Makanya tekanannya semakin besar. Nah, seandainya kalian yang kedua ya, tekanan itu semakin kecil ya. Tekanan semakin kecil saat seperti apa? Ya. Saat luas penampang semakin besar. Contoh, kalian kalau tadi kan pakai sepatu nih, ya pasti spool bolanya lancip-lancip kan ya. Nah, kemudian kalau sekarang misalkan kalian pakai sendal, ya, pakai sendal misalkan, ya pasti luas penampangnya itu semakin besar. Gitu ya. Nah, nilai tekanannya yaitu semakin kecil. Jadi kalau tekanan itu semakin besar saat luas penampangnya kecil. Tekanan semakin kecil saat luas penampangnya besar gitu ya. Seperti itu. Tinggal nanti yang ditanya apa? Kalau misalkan nanti yang ditanya adalah A-nya gimana? Tinggal ditukar aja ya. P-nya di bawah, A-nya pindah ruas ke kiri ya. Jadi misalkan nanti A sama dengan F per P. Atau yang ditanya adalah gayanya B misalkan. Ya udah, berarti nanti F sama dengan P dikali A. Tinggal dibolak-balik ya. Tinggal matematisnya pindah ruas itu sudah, dianggap kalian sudah paham. Nah, itu konsep tekanan. Nah, ini bisa kalian pahami. Ingat ya, jadi yang sering terjadi adalah biasanya terjadi kesalahan itu adalah mengubah satuannya atau lupa mengubah satuannya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep tekanan hidrostatis ya. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis yaitu tekanan yang dialami benda ya akibat air yang diam ya. Hidrostatis. Nah, dan di sini adalah makin tinggi zat cair dalam wadah. Nah, perhatikan di sini. Makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu. Sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah ya. Dengan kata lain, pada posisi semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatis yang dirasakan semakin besar gitu ya. Makanya saat kita menyelam ya,
menyelam air laut atau danau atau kolam ya, semakin dalam pasti kalian merasakan tekanan ya, tekanan yang dialami diri kalian ya dari air tersebut, dimana tekanan tersebut dinamakan tekanan hidrostatis ya. Artinya nanti kalau misalkan kalian semakin di sini ya, misalkan di sini menyelam nih, masih biasa aja ya, masih belum terasa nih. Semakin dalam masih lumayan nih, makin kerasa tekanannya. Semakin dalam di sini maka nanti semakin terasa tekanannya. Apalagi nanti kalau misalkan kita nggak menggunakan alat, pasti telinga kita kerasa ada yang menekannya ya. Makanya ketika menyelam air laut itu tuh biasanya untuk diving harus menggunakan alat ya, karena kalau misalkan tidak menggunakan alat, kalau kalian menyelam semakin dalam maka nanti bisa jadi gendang telinganya pecah gitu ya. Nah, konsep ini namanya konsep tekanan hidrostatis ya. Rumusnya ya, dimana pH sama dengan rho fluida dikali G dikali H ya. Nah, artinya di sini adalah dalam kasus ini air misalkan ya, tekanan hidrostatis ya. Bisa jadi nanti bagaimana kalau misalkan oli, bisa juga ya, sama ya. Intinya zat yang dapat mengalir. Pasti nanti di permukaan ini ya, misalkan di sini adalah kasusnya adalah air ya. Kalau misalkan oli bagaimana, kalau misalkan minyak bagaimana, sama ya. Konsepnya adalah pH sama dengan rho F dikali G dikali H. Di mana pH tekanan hidrostatis, rho F yaitu massa jenis fluida, dan G percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman ya, kedalaman benda dari permukaan air atau ketinggian benda dari dasar air tersebut ya. Oke, di sini bisa kita ambil contoh ya. Ini Habib tambahkan ya untuk keterangannya. H di sini adalah kedalaman benda, satuannya meter ya. Jadi seberapa jauh atau seberapa dalam benda itu menyelam dari permukaan. Ini permukaannya ya. Dan ini dasar. Nah, jadi kita bisa ngitung dari permukaan, bisa juga dari dasar. Intinya kedudukan benda itu ya. Tapi yang kita masukkan ke rumusnya adalah nilai dari kedalaman benda. Contoh, misalkan di kasus ini ya, ada sebuah ikan, misalkan ya, sebuah ikan dengan kedalaman, seandainya kedalaman total bejana ini yaitu 20 meter misalkan ya. Kemudian ternyata ikan ini jaraknya dari dasar yaitu 5 meter. Oke. Berapa tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Ya udah, berarti pH sama dengan rho fluida dikali G dikali H ya. Rho fluidanya berarti air ya. Kita air itu sudah familiar untuk rho-nya yaitu 1000 ya. Rho air 1000 kg per meter kubik ya, atau 1 gram per sentimeter kubik gitu. G ya, percepatan gravitasi kita ambil 10 ya. Kemudian H-nya adalah kedalaman. Oke, seandainya totalnya adalah 20, berarti kemudian tinggi ikan dari dasar yaitu 5. Berarti berapa kedalamannya? Iya, 15 meter ya, 15 meter. Tinggal masukin 1000 dikalikan 10 dikalikan 15. Berapa? 150.000 Pascal atau Newton
per meter ya. Nah itu untuk satuan dari nilai dari tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut gitu ya. Ingat rumusnya adalah rho F dikali G dikali H ya. Oke. Tinggal nanti misalkan yang ditanya seandainya tekanan hidrostatis yang dialami ikan adalah 150.000 massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah berapakah kedalaman ikan tersebut? Nah, ya. Kalau misalkan massa jenis airnya sudah ketahuan 1000, kemudian ini ya massa jenis airnya, kemudian percepatan gravitasi G yaitu 10 ya. Kemudian tekanan hidrostatis di tempat itu adalah 150.000 Pascal. Yang ditanya hanya, ya udah berarti kalau kita mau cari H, rumusnya tinggal dibalik aja. PH per rho F dikali G sama dengan H. Nah ini kalau misalkan ditanya berapa kedalaman ikan tersebut gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah ini untuk konsep tekanan hidrostatis ya. Jadi semakin dalam ikan itu atau benda itu tenggelam, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke hukum Pascal ya. Nah, konsep hukum Pascal ini sangat mudah sekali kita jumpai penerapannya ya. Artinya sering kali ya kita jumpai mungkin ketika kalian main ke bengkel ya. Itu kadang menemukan mobil yang lagi mengganti bannya ya. Atau mencopot bannya. Sehingga konsep yang sedang dialami ya atau peristiwa yang sedang dialami itu adalah konsep hukum Pascal. Nah, apa itu konsep hukum Pascal? Nah, hukum Pascal katanya yaitu mengatakan bahwasanya tekanan, nah perhatikan sini ya. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Oke. Jadi karena dalam ruang tertutup, kalau dikasih tekanan di sini ya, atau gaya dari sini, pasti nanti gaya ini akan memberikan tekanan dan diteruskan ke segala arah ya. Artinya di sini ruang tertutup, maka disinilah tempat gaya atau tekanan kedua akan dirasakan. Gitu ya. Nah, sebagai contoh sederhana ya, yaitu dongkrak hidrolik. Perhatikan gambar sini ya. Artinya karena cairan tidak dapat ditambah ataupun keluar dari sistem tertutup, ya, artinya sudah tetap nih cairan di sini. Maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri akan mendorong piston di sebelah kanan ke arah atas. Makanya kalau kalian mendongkrak melakukan dongkrak ya, mobil atau ya mobil ya biasanya ya, yaitu dengan gaya yang kecil ternyata bisa keluar gaya yang besar. Konsepnya apa? Ya konsepnya tekanan pada ruang tertutup ya, pada sistem tertutup. Dimana kalau kalian memberikan gaya di sini ya, atau tekanan di sini, maka tekanannya diteruskan ke luas penampang satunya ya, piston satunya. Dimana dengan gaya yang kecil ternyata kalian bisa mengangkat ban mobil ya, atau ban mobil fuso ya, dengan mudahnya gitu. Meskipun ban mobil fuso itu berat, tapi ternyata dengan konsep hukum Pascal kita bisa ringan dalam mengganti ban mobil gitu ya.
Nah, dengan menggunakan prinsip ini diperolehlah persamaan di mana tekanan 1 di sini sama dengan tekanan 2 di sini. Ya, artinya konstan. Berapa besar tekanan 1 diberikan itu sama dengan tekanan 2 yang dirasakan. Dimana rumusnya F1 per A1, F2 per A2. Gitu ya. Gaya 1 dibagi dengan luas penampang 1, gaya 2 dibagi dengan luas penampang 2. Ada rumus lain ya, seandainya tidak dikasih tahu A-nya, artinya luas penampangnya ya. Maka kita bisa menggunakan rumus yaitu P1 sama dengan P2 ya. Seandainya pakai jari-jari ya. Yang diketahui di soal ternyata jari-jarinya. Ini udah berarti F per PR kuadrat 1 ini 1 ini yang 1. Kemudian F2 per PR2 kuadrat. Nah, ini persamaannya. Seandainya di soal tidak dikasih tahu luas penampangnya. Ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan dikasih tahu bukan jari-jarinya, yaitu diameternya. Nah, ya berarti sama ya konsepnya. F1 per, rumusnya agak beda sedikit, 1/4 pi D kuadrat D1 ya, sama dengan F2 sama per 1/4 pi D2 kuadrat gitu. Nah, ini rumusnya kalau misalkan di soal nanti tidak dikasih tahu nilai luas penampangnya ya. Dimana R itu jari-jari, satuannya harus meter ya, harus meter semua, dan D itu diameter, satuannya harus meter semua gitu ya. Oke. Contoh soalnya gimana? Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Perhatikan ya. Sebuah pengungkit hidrolik ya, sebuah hidrolik katanya digunakan untuk mengangkat mobil udara bertekanan tinggi, digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Oke. Tekanan yang diterima diteruskan cairan di dalam sistem tertutup ke piston yang besar. Jari-jarinya 15 cm. Besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi, artinya pada luas penampang kecil, untuk mengangkat mobil yang beratnya sebesar 13.300 Newton. Oke. Kita tahu katanya F1-nya di sini ya, sebelah kiri. Kemudian katanya tekanan tinggi pada piston kecil itu luas memiliki jari-jarinya, R-nya katanya 5 cm. Ya, ini R1-nya. Ternyata dia bisa ngangkat nih, bisa ngangkat atau tekanan ke atasnya itu F2 ya, 13.300 Newton ya. Terus luas penampangnya jari-jari yang besarnya ya, yaitu R2-nya 15 cm gitu ya. Nah, ditanya berapa gaya yang harus dikeluarkan yaitu pada penampang kecil agar F2-nya itu 13.300 Newton. Sama konsepnya, yaitu P1 sama dengan P2 ya. F1 per, karena di sini pakai jari-jari berarti tadi ya, pi R 1 kuadrat sama dengan ya, F2 per pi R2 kuadrat gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini satuannya cm ya, di sini juga sentimeter, maka harus kita ubah ke meter ya. Meskipun nanti bisa aja saling mencoret ya untuk nilai perubahannya, ya, perubahan satuannya. Contoh seperti ini. Kita masukkan nilainya. F1 yang ditanya pi ya tetap ya
R1, ingat R-nya tadi 5 cm, berarti kalau 5 cm itu jadiin meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Sama dengan F2 nya 13.300 dibagi dengan pi dikalikan 15 cm ya, 15 kali 10 pangkat min 2 itu sudah jadi meter. Jadi R1 itu 5 cm ya. 5 cm ini sama dengan 0,05 meter. Bisa juga diubah 5 kali 10 pangkat min 2 gitu. R2 ya itu sama dengan 15 cm 0,15 atau 15 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita pindah ruaskan ya. Di mana yang ditanya adalah F1 ya. Oke, di sini ambilkan pindahkan dulu. Oke ya. Nah, berarti F1 sama dengan 13.300 dibagi dengan ini dikali ya, masih dikali pi 5 kali 10 pangkat min 2 ini pi 15 kali 10 pangkat min 2. Ya udah kita tinggal coret ya keduanya. 5 sama 3 5 sama 15 berarti sini dapat 1, sini dapat 3 gitu ya. Sama dengan udah 13.300 dibagi 5 ya. Berapa? 13.300 dibagi 5 ya. Nah, yaitu nilainya ya 2660 Newton ya. 2660 Newton. Nah, inilah gaya yang harus dikeluarkan ya, F1 agar bisa mengangkat beban seberat 13.300 Newton gitu ya. Berarti dia ini sudah berapa kali lipatnya ya, kita bisa mendapat keuntungan mekaniknya ya. Berapa kali lipatnya supaya nilainya menjadi 13.300 ya. Artinya dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat beban beratnya itu 13.300 Newton hanya dengan 2.000 ya. Udah 1/6-nya ya. Hampir 1/6 ya atau 1/5-nya gitu. Nah, inilah konsep yang terjadi ya, atau konsep yang diterapkan pada dongkrak hidrolik gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ya, atau nanti tinggal soalnya saja mau bentuknya seperti apa, maka soal konsepnya tadi rumus dasarnya adalah seperti ini gitu ya. Atau tadi kalau misalkan dikasih tahu diameternya ya, tadi udah ada rumus di atas ini ya. Kalau misalkan luas penampang langsung ya lebih simple lagi ya, tinggal di eksekusi ya, tinggal disubstitusikan gitu. Kemudian sekarang lanjut ke hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Nah, apa bunyi hukum Archimedes? Nah, hukum Archimedes ini sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya itu sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat di udara dengan gaya berat di dalam fluida. Ini ya, selisihnya. Yaitu W di udara dikurang W di dalam fluida ya. Artinya misalkan dalam air nih ada benda di sini. Nah, misalkan mau dia setengah atau seluruhnya, benda ini pasti dia punya massa dan dia punya gaya berat. Besarnya W ya. Saat dia
tenggelam ataupun mengapung ataupun melayang dalam air, dia ya, memiliki gaya dorong ke atas atau gaya apungnya. Itu nilainya yaitu atau besarannya yaitu gaya Archimedes gitu ya. Jadi berapa banyak yang diberikan gaya berat kepada air sama dengan besarnya dengan gaya air ya atau gaya Archimedesnya yang diberikan kepada benda. Tapi arahnya ingat, arahnya berlawanan. Kalau gaya berat itu ke pusat bumi ya, artinya ke bawah. Kemudian gaya Archimedes yaitu mendorong benda untuk ke permukaan gitu ya. Kalau kalian di air laut ya, berarti kalau saat kalian mengapung berarti gaya Archimedesnya itu lebih besar dibandingkan gaya berat pada tubuh kita gitu ya. Nah, di sini udah ada keterangannya yaitu FA yaitu gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes, kemudian WU berat benda di udara, kemudian WF berat benda di dalam fluida ya. Nah, ini rumusnya. Kemudian secara matematis juga ya, bisa dirumuskan bahwasanya gaya Archimedes itu bisa kita substitusikan menjadi rho fluida dikalikan volume benda tercelup ya, dikalikan percepatan gravitasi gitu ya. Nah, di sini ya keterangannya sudah ada, ingat satuannya ya. Kemudian massa jenis fluida ya. Kemudian volume benda yang tercelup dalam fluida, ingat satuannya juga meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi di tempat itu ya. Nah, kita coba untuk kasus-kasus gaya Archimedes ya. Ada 3 kasus ya. Artinya yang dialami benda. Nanti setelah ini kita akan ada contoh soal ya. Yang pertama yaitu mengapung ya, mengapung. Nah, saat mengapung berarti gaya Archimedesnya lebih besar dibandingkan berat benda itu sendiri. Artinya gaya dorong ke atasnya itu tuh lebih besar dibandingkan gaya tarik oleh gaya beratnya atau gaya beratnya itu sendiri ya. Sehingga gaya Archimedes ini ya lebih besar ya. Besar nih salah nih. Nah, lebih besar daripada gaya berat itu sendiri. Ini adalah konsep mengapung. Jadi lihat syaratnya. Artinya harus kita pahami. Pada saat mengapung itu misalkan nanti di soal saat mengapung dikasih tahu massa jenis air lebih besar daripada massa jenis benda, benar atau salah. Kemudian nanti gaya Archimedesnya lebih besar daripada gaya berat benda, benar atau salah. Nah, itu bisa dianalisis ya. Kalau misalkan mengapung kita bisa tahu FA lebih besar daripada W. Artinya nanti ada rho fluida dikali V dikalikan G. Ini lebih besar daripada M dikali G. Artinya masanya massa jenisnya ya, massa jenis air ini bisa diubah juga ya, rho V dikali G. Ini rho benda, ini rho fluida, volume benda tercelup dikalikan G ya. Berarti massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan massa jenis benda. Dari sini kita bisa lihat ya tandanya. Ya, rho F lebih besar daripada rho B. Volume benda tercelup ya lebih besar daripada volume benda totalnya ya. Oke, tunggu dulu, salah. Artinya di sini lebih ditekankan adalah rho fluida ya lebih besar pada rho benda ya. Kemudian untuk persamaannya ya, kita bisa ambil yaitu rho benda ya, seandainya nanti pada konsep mengapung ditanya adalah berapa massa jenis bendanya, nah maka simpelnya itu bisa kita ambil dari persamaan ini ya. Artinya tinggal pindah ruas nih, di mana tanda ininya menjadi tanda sama dengan. Ini konsepnya coret ya kan. Tinggal pindah ruas nih, yang ditanya adalah rho B, berarti rho F
dikali volume benda tercelup dibagi dengan VB, itulah rho B, itu yang tadi sama dengan seperti itu. Rho B berarti massa jenis benda ini ya. Kemudian volume benda yang tercelup ini meter kubik, kemudian volume benda ya udah, kemudian massa jenis fluidanya juga sudah ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu melayang. Nah, pada saat melayang ya, berarti massa jenis ya, massa jenis air atau massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis benda ya, dimana gaya Archimedesnya juga sama dengan gaya berat. Rho fluida dikali volume benda tercelup dikalikan G sama dengan rho benda dikalikan volume benda. Total dikalikan G ya. Ini antara ini dan ini sama gitu ya. Artinya pada saat melayang itu tekanan ke atas sama dengan gaya ke bawah atau gaya berat benda itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tenggelam ya. Saat tenggelam berarti gaya dorong ke bawah atau ke dalam air, ke dasar air atau ke dasar fluida sama besar ya, lebih besar dibandingkan gaya Archimedesnya gitu ya. Sehingga persamaannya ditulis atau syaratnya tulis yaitu FA lebih besar daripada W ya. Oh, salah. Koma lebih besar. Kebalik. FA-nya artinya gaya dorong ke atasnya lebih kecil daripada W. Ya, ini dia. Artinya kalau misalkan gaya dorong ke atasnya kecil pasti benda itu tenggelam. Contohnya batu ya. Kalau batu kita lemparkan ke dalam air ya atau ke dalam bak ya, pasti batu tersebut akan tenggelam ya. Terutama batu yang memiliki massa jenisnya yang lebih besar dibanding dengan massa jenis air itu sendiri atau fluida itu sendiri gitu. Makanya batu itu tenggelam gitu ya. Itu syaratnya. Jadi gaya Archimedesnya kurang dari gaya berat itu sendiri. Sehingga rho fluidanya lebih kecil dibandingkan rho benda gitu ya. Syaratnya juga. Seperti itu. Itu untuk konsep tenggelam ya. Oke, di sini ada contoh soal ya. Satu contoh soal di mana katanya sebuah benda ketika berada di udara ya, beratnya 500 Newton ya. Sini katanya sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg meter kubik, hitunglah massa jenis benda tersebut. Ya. Oke, kita dapat datanya yaitu berat di udara 500 Newton, berat di air 400 Newton ya. Massa jenis airnya yaitu 1000 kg per meter kubik ya. Ditanya hitunglah massa jenis benda. Oke, rho bendanya. Nah, gimana rumusnya? Ayo, gimana rumusnya? Ya, simple ya. Yaitu pertama, kita pakai konsep. Nah, di sini ya. Berarti kita bisa gaya Archimedes sama dengan W udara dikurang W air ya. W udaranya 500 dikurang W airnya yaitu 400 sama dengan 100 Newton. Berarti gaya Archimedesnya yaitu 100 Newton. Kemudian kita mencari volume bendanya ya. Volume bendanya yaitu FA sama dengan rho
air dikalikan volume benda, ya, dikalikan dengan gravitasi. Rho airnya 1000 ya tadi kan ya. Volume bendanya yaitu di volume benda yang diketahui tadi yang akan kita peroleh ya, yang akan kita tanya ya, sebagai nanti kita mau cari massa jenis benda tersebut. Berarti volume bendanya yaitu yang ditanya gravitasinya 10 dan gaya Archimedesnya di sini tadi ya. Oke. 100 Newton gitu ya. Nah, kita peroleh massa jenis benda itu ya dari kita cari dulu rumus rho benda sama dengan kan M per V benda ya. Untuk mencari massa benda itu berarti kita harus pakai gaya berat benda di udara. Berat benda di udara itu tuh rumusnya M dikali apa? M dikali G. Artinya kalau kita mau cari massa berarti WU dibagi G sama dengan M ya, benda itu sendiri. WU-nya tadi 500, G-nya 10. Coret-coret berarti massanya sama dengan 50 kilogram. Ini yang massanya. Kita eksekusi pindah ke sini ya. Dapat massanya 50 dibagi dengan volumenya yaitu 0,01 ya. Kalau kalian dapat di sini ya, bisa kita ambil dari sini nilainya yaitu 100 ya, dibagi sebelah sini ya. Tadi yang ditanyakan. Ini Abi agak itu ya. Oke, silakan. Nah, yang penting kalian perhatikan langkah-langkahnya agar kalian tidak bingung untuk pembahasannya atau urutannya. Di sini kita ambil cari VB-nya yaitu 1000 dikali 10 sama dengan VB ya. Coret berarti 0,01 atau 1 dibagi 100 ya. VB-nya. Nah, tinggal masukkan ke VB-nya rumus ini gitu ya. Masanya yaitu ke rumus ini gitu. Sehingga dapatlah rho B yaitu 50 dibagi 0,01 5.000 kg per meter kubik gitu ya. Oke, jadi yang pertama data yang diketahuinya apa ya. Kemudian yang kedua kita cari dulu gaya Archimedesnya berapa. Kemudian kita cari volume bendanya ya, dari gaya Archimedes itu cari volume bendanya. Dari volume benda itu ya kita cari massanya. Kenapa? Karena volume benda sudah kita dapatkan. Kita mau cari massa jenis. Massa jenis itu rumusnya M per V ya. Massa jenis benda yang ditanya berarti berat benda itu ya. Untuk mencari massa bendanya harus berat benda itu di udara gitu ya. Berapa berat benda di udara dibagi dengan gravitasinya, itulah massanya ya. Karena kalau gaya berat itu rumusnya M dikali G ya. Berarti untuk mencari M, W di udara dibagi dengan G. W udara tadi 500, udah 500 ya. G-nya 10. Ya udah 500 dibagi 10 dapat 50 kg. Masukin sini M per V kan, yaitu 50 dibagi dengan 0,01, dapatlah 5.000 ya. Jadi jangan bingung nanti cari VB-nya dari mana. VB-nya dari rumus ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk rumus-rumusnya ya. Harus diingat, kemudian rumus satunya ya dipahami gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh soal fluida statis ya pada konsep gaya Archimedes ya. Nah, inilah soalnya, latihan soalnya. Silakan kalian kerjakan ya untuk tugas hari ini ya. Silakan dikerjakan, ada 4 soal ya. Untuk tugas yang pekan kemarin akan Abi bahas di
channel YouTube Abi juga ya untuk pembahasannya. Nah, jadi tugas yang kemarin silakan kalian kumpulkan bagi yang belum mengumpulkan, dan ini untuk tugas hari ini ya. Oke, Abi rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan dan enjoy your assignment. Oke, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.